Hotung Sueman. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lose Steffi. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar menggunakan video tentang Wote Sikuan, kebiasaanku, yaitu mempelajari kosakata. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mereview atau mengulang kembali pelajaran yang sudah kemarin Lose jelaskan di video. Nah, di video minggu lalu sudah ada kosakata seperti tian, yaitu jam, fen, menit, pan, 30 menit, ike, 15 menit, san ke 45 menit, ca kurang menit, cao sang pagi, chung wu siang, xia wu sore, wan sang malam. Nah, ada juga penggunaan ca dengan liang. Ca digunakan untuk membaca jam saat jam menunjukkan kurang beberapa menit. Biasanya kata ca atau kosakata ca diletakkan di awal kalimat. Contohnya, jam 10 kurang 10 menit. Ca shifun shetian. Jadi rumusnya itu adalah kosakata ca plus waktu atau menitnya kurang berapa plus jam setelahnya. Misalnya tadi jam 9.50 berarti jam 10 kurang 10 menit berarti ca plus 10 menit plus jam 10. Seperti itu. Ada lagi kata liang, kosakata liang. Kosakata liang. Liang itu diartikan adalah 2. Selama ini yang kita ketahui angka 2 itu adalah Tetapi jika membaca jam 2 itu kita bacanya menggunakan liang. Contohnya, liang tian shi wu fen, jam 2 lewat 15 menit. Karena menyebutkan liang itu digunakan untuk menyebutkan jumlah, jam itu menggunakannya liang. Jika hanya menyebutkan angka 2 saja. Tetapi jika itu menunjukkan jam 12 lewat 20 menit, itu jamnya yang dibaca tetap menggunakan yaitu jam 12 lewat 20 menit. Misalnya, seertian ershven. Nah, angka 2 dibaca liang jika letaknya diletakkan di bagian jam saja. Jika angka 2 itu diletakkan di bagian menit, angka 2 itu tetap dibacanya Nah, seperti itu keterangannya dan penjelasannya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau kalian paham, kita mari lanjut materi berikutnya, yaitu membaca jam. Cara membaca jam. Jam 10. Bahasa Mandarin angka 10 adalah se. Dan bahasa Mandarin jam adalah tian. Maka dari itu kita tambahkan se dengan tian. Jadi setian. Sedangkan jam 8 lewat 15 menit. 15 dalam bahasa Mandarin sudah kita sama-sama ketahui, yaitu ike. Nah, membacanya seperti tadi. 8 bahasa Mandarinnya adalah pak, jam itu tian, 15 itu ike. Jadi pa tian ike. Di sini ada 2 cara membacanya. Itu yang cara pertama. Cara kedua, jika tidak menggunakan ike, tetapi kita menggunakan fen. Kalau kita menggunakan fen, berarti kita harus bisa hafal angka 1 sampai 60. Karena di sini jam itu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kita harus hafal bahasa Mandarin angka 1 sampai 60. Nah, di sini adalah jam 8.15.
8 bahasa Mandarinnya itu Pak, jam itu Tian, 15 itu Sewufen, menjadi Patian Sewufen. Ada lagi jam 12.45. Cara membacanya ada 3 cara. 12 itu adalah jam itu Tian. 45 jika kita membacanya menggunakan fen, yaitu sesewufen, seertian sesewufen. Jika sudah menggunakan kata fen, tidak perlu menggunakan kata ke, itu tidak boleh. Perlu diingat-ingat, jika sudah menggunakan kata fen, tidak boleh menggunakan kembali kata ke. Contohnya sudah ada seperti tadi, jam 12.45. Jika kita menggunakan fen, seertian sesewufen. Jika menggunakan ke, seertian san ke. Nah, jika kita menggunakan kurang menit menjadi ca ike itien. Ada lagi jam 9:48. Cara membacanya itu ada 2 cara, yaitu pertama, ciuten sesepafen, atau kurang jam 10 kurang 12 menit. Jadi membacanya ca seerfen setian. Itu kalau kita menggunakan ca. Ca seerfen setian, jam 10 sama dengan jam 10 kurang 12 menit. Ada lagi cara pembagian waktu berdasarkan jam. Pagi, kemarin kita dicatatkan ada pagi itu ada Chosan dengan Sangwu. Chosan itu dari jam 00 sampai jam 7 pagi. Sangwu jam 7 sampai jam 12 siang. Chungwu jam 12 sampai jam 3 sore. Xiaowu jam 4 sampai jam 6 sore. Wansang jam 7 sampai jam 12 malam. Nah, cara membaca jam dengan waktu. Jika pada saat membaca jam ada keterangan waktunya, maka yang dibaca terlebih dahulu adalah keterangan waktunya. Kalau dalam bahasa Mandarin, keterangan waktu itu dibaca kalau dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu itu dibaca paling belakang, yaitu jam 8 pagi. Tetapi kalau dalam bahasa Mandarin, keterangan waktunya dibaca di depan, yaitu jam 8 pagi. Bahasa Mandarinnya menjadi, karena ini sudah menunjukkan angka 8, berarti dibacanya paginya yaitu Sangwu, yaitu Sangwu Patien. Kecuali seperti tadi jam 6 pagi. Berarti karena masih jam 6, kita menggunakan paginya itu Chaosang. Chaosang Liu Ten. Gitu perbedaannya. Nah, jam 3:15 sore. Berarti cara membacanya sorenya dulu kita bahasa Mandarinnya itu Xiaowu Santian Ike. Atau kita ada 2 cara juga cara membacanya itu menggunakan Ike. Kalau yang menggunakan fen menjadi Xiaowu Santian Sewufen seperti itu. Nah, ada lagi jika kita membaca jam ingin menggunakan keterangan waktu tapi kita tidak tahu itu keterangan waktunya, di situ tidak dijelaskan keterangan waktunya pagi, siang, malam. Nah, tetapi jamnya situ sudah menunjukkan waktunya kapan. Misalnya sekarang, waktu kita itu 24 jam, 00 sampai 20, jam 00 sampai 24.00. Jam 21:00 sama aja dengan jam 9 malam. Nah, bahasa Mandarinnya menjadi Wansang Ciutian. Ada lagi jam 14:25 sama aja dengan jam 2:25 siang hari. Jadinya Chungwu Liang Tian Wufen. Ada lagi jam 22:50 sama aja dalam penterjemahnya itu jam 10:50 malam. Nah, bahasa Mandarinnya adalah Wansang Setian Wu She. Nah, itulah penjelasan dari cara membaca jam. Di sini ada beberapa latihan soal, ada 10 latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal ini dan tuliskan dengan menggunakan 3 cara, 2 cara, ataupun hanya 1 cara saja, seperti yang sudah tadi Lose berikan contohnya di depan. Kalau tidak hafal, kalian bisa melihat kembali contohnya tadi, di review kembali.
Nah, catatan-catatan yang sudah lo berikan ini, silahkan kalian simpan, kalian catat kembali di buku catatan kalian supaya tidak hilang, oke? Nah, untuk itu, sekian, selamat mengerjakannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Zaijian.